Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa kembali berjumpa dengan Anda sekalian yang mungkin saat ini masih melakukan kegiatan di rumah masing-masing. Anda yang sedang masak, Anda yang sedang melakukan pekerjaan, mungkin ada yang sedang belajar ya. Dan saya mau sampaikan perkataan firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Mazmur pasalnya yang ke-91 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang kedua. Sebelum kita merenungkan perkataan firman Tuhan ini, baiklah kita berdoa bersama-sama meminta kasih-Nya menolong setiap kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk kasih dan kemurahan-Mu dalam kerja kuasa Allah yang Tuhan telah nyatakan di hari-hari ini. Untuk setiap kami memiliki pengharapan yang tidak mengecewakan di dalam Engkau. Berkati setiap umat-Mu oleh roh hikmat, wahyu dan pengertian yang datang daripada-Mu. Menolong setiap kami untuk menangkap apa yang Tuhan ingin ajarkan di kesempatan hari ini. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus, dan semua kita yang berharap kepada Tuhan berkata, amin, amin. Lihat bersama-sama dengan saya di dalam kitab Mazmur pasalnya yang ke-91 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Alkitab menunjukkan kepada kita judulnya dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allah yang kupercayai. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, di kesempatan yang langka terjadi sekalipun mungkin ratusan tahun yang lalu pernah terjadi beberapa virus yang menghantam di beberapa negara, bahkan termasuk Indonesia. Ada banyak orang yang meninggal kala itu, sekalipun tidak diinfokan seperti di hari-hari ini. Kalau saya mendengar apa yang disampaikan oleh para ahli bahwa COVID-19 ini merupakan sebuah keadaan yang tidak seperti di waktu-waktu yang lampau, di mana di virus waktu-waktu yang lampau kejadiannya sangat mengerikan, bahwa kematiannya mungkin mencapai 15%, 18%, ada yang 5% dan sebagainya. Tapi untuk COVID ini sekitar 3% saja orang yang pernah kena virus ini, dan kemudian dihitung, dikalkulasi dari orang yang mengalami kesembuhan dan orang yang memang seizin Tuhan harus pulang ke rumah Bapa itu sekitar 3%. Meskipun demikian membuat orang banyak takut, membuat orang mengalami ketakutan secara luar biasa. Dan kita bersyukur atas pemerintah negara kita yang dengan hikmat memberikan pembatasan wilayah berskala besar untuk kita semua bisa tinggal di rumah, belajar di rumah masing-masing, bekerja melalui rumah masing-masing, dan apapun aktivitas sebisa-bisanya kita akan membatasi diri dalam perkumpulan-perkumpulan, sebab hanya dengan itu kita bisa menghentikan pekerjaan si virus ini berhenti total. Dan kita berharap bahwa apa yang telah dicanangkan oleh pemerintah, kita bisa bekerja sama sebagai anggota masyarakat Republik Indonesia ini. Bapak Ibu sekalian, dalam keadaan seperti itu, orang akan mengekspresikan imannya. Kalau dikatakan orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, bukankah ini merupakan sebuah ekspresi iman? Ekspresi yang dicanangkan kepada pribadi yang telah menciptakan, yang dikatakan yang maha tinggi,
yang maha kuasa. Siapakah yang maha tinggi? Siapakah yang maha kuasa? Dia maha kuasa, dia maha pencipta, dia maha segalanya. Orang beriman yang percaya kepada Tuhan, yang berkata dia yang maha kuasa, dia yang maha tinggi, dia yang maha pencipta, orang itu akan duduk tenang. Ekspresi yang pertama, orang itu akan duduk tenang. Kenapa orang itu akan duduk tenang? Saudara, ada suatu hari tatkala saya melakukan ujian. Waktu itu mau ikut ujian menjadi pegawai Telkom. Setelah saya mendaftarkan diri, maka masing-masing orang akan duduk di tempat masing-masing. Dan pada saat itu masing-masing orang diberikan kesempatan untuk ujiannya. Dan kemudian setelah ujian diberikan kesempatan untuk menanti hasil ujian. Siapa orang-orang yang mendapatkan kesempatan untuk ujian, untuk menanti hasil ujian? Tentu saja orang-orang yang mengambil kesempatan untuk bisa entah sekolah atau pendidikan atau bekerja di Telkom itu. Siapa orang itu? Warga negara Indonesia asli yang sudah lulus SMA dan setaranya dan sebagainya. Saya termasuk orang itu. Dan saya mendapatkan kesempatan untuk ujian, untuk menanti-nanti duduk di kursi menantikan pengumuman hari-hari itu. Saya bersyukur dapat kesempatan untuk mendengar pengumuman itu. Saudara sekalian, yang saya mau berikan sebuah gambaran buat Anda. Anda adalah orang-orang yang termasuk di dalam kesempatan menanti-nanti kuasa Allah yang bekerja. Menanti-nanti pribadi yang maha kuasa itu turut bekerja di dalamnya. Menanti-nanti yang maha tinggi sedang melakukan sebuah tindakan. Anda dan saya sedang menanti-nanti. Dan disitulah ada orang-orang tertentu yang gelisah. Karena orang berkata menanti itu pekerjaan yang paling membosankan. Tapi tidak buat orang yang mengerti persis bahwa penantian itu tidak akan berlarut-larut. Penantian yang sedang dinanti-nantikan itu pasti adanya. Dan orang itu semakin berharap. Semakin waktunya begitu panjang, orang itu berpikir, karena aku sudah menantikan begitu panjang, akan ada keputusan sebentar lagi. Dan pengharapan yang menanti itu tidak akan pernah sia-sia. Sampai pengumuman disampaikan dan namanya disebut, maka dia akan bersorak dan berkata, puji Tuhan, haleluya, sebab namaku disebut. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, demikian juga Anda hari-hari ini. Waktu penantian seolah-olah begitu panjang. Waktu penantian rasanya membosankan. Tapi saya mau sampaikan dengan kasih Tuhan, Anda sedang menantikan keputusan yang dilakukan oleh Yang Maha Tinggi. Sebuah keputusan yang dilakukan oleh Yang Maha Kuasa sendiri. Keputusan itu tidak bisa diganggu gugat. Keputusan itu tidak bisa diinterupsi oleh orang-orang tertentu. Keputusan itu tidak bisa dipengaruhi oleh siapapun juga. Dan disinilah yang saya mau sampaikan kepada saudara. Nantikan Tuhan untuk melakukan keputusannya. Kalau Anda yakin bahwa Anda adalah pilihan Tuhan, Anda yakin bahwa Anda adalah orang yang percaya kepada Tuhan, sabar menanti keputusan Yang Maha Tinggi.
menanti keputusan yang maha kuasa. Duduk saja, nikmati dalam hadiratnya. Yang kedua dikatakan di situ, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allah yang kupercayai. Bukan hanya dalam hatinya saja dia percaya, tapi dia juga mengumandangkan, dia juga mendeklarasikan. Dia berkata, Tuhan tempat perlindunganku, Tuhan kubu pertahananku, Allah yang kupercayai. Dan disinilah sebuah iman itu diekspresikan. Diekspresikan dalam bentuk kata-kata, diekspresikan dalam bentuk ungkapan pujian. Hari-hari ini ada banyak orang tidak bisa berkata-kata dengan imannya. Alkitab mengajarkan kepada kita dalam kitab Roma pasalnya yang ke-10 ayat yang ke-17, barang siapa percaya dan berkata-kata. Orang yang beriman adalah orang yang mendengar perkataan firman dan percaya. Orang yang beriman adalah orang yang percaya dalam hati dan mengaku dengan mulutnya. Orang yang beriman adalah orang yang mendengar akan perkataan-perkataan Tuhan, percaya dalam hati dan mulai memperkatakan dengan mulutnya. Percaya dalam hati maka dibenarkan, mengaku dengan mulut maka Anda akan diselamatkan. Disinilah yang Tuhan ingin supaya Anda dan saya percaya. Anda bisa berkata-kata dengan perkataan-perkataan firman. Oh Yesusku, Engkaulah Raja Damai. Katakan, Engkaulah Raja Damai yang akan memberikan kedamaian. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah didengar oleh telinga, yang tidak pernah muncul dari hati, disediakan buat orang yang percaya kepadanya. Apakah Anda percaya? Hari inilah hari di mana Anda dan saya menantikan dengan tenang, mempercayakan kepada yang maha tinggi, yang maha kuasa, untuk dia melakukan keputusannya, untuk dia melakukan otoritasnya. Buat Anda dan saya tinggal tenang saja di rumah menantikan pekerjaannya, sambil membangun hubungan dengan istri, dengan anak, membangun hubungan dengan keluarga yang tercinta. Berdoa bersama-sama buat pemerintah kita. Berdoa bersama-sama buat pemimpin-pemimpin kita. Berdoa buat tetangga kita yang mungkin saat ini sedang menderita sakit. Berdoa untuk wabah yang sedang marak di negeri ini. Kita percaya Tuhan yang telah mengizinkan ujian ini terjadi, Dia tahu persis untuk kebaikan buat orang-orang yang percaya. Bukankah Anda dan saya telah mendengar kejadian-kejadian di masa lampau yang Tuhan izinkan melanda negeri ini, dan dengan caranya sendiri Dia berkata, Aku Allah yang bisa dipercaya. Aku Tuhan yang bertanggung jawab atas umatku. Percaya dan mempercayakan diri kepadanya itu jauh lebih baik. Mari kita berdoa. Tuhan, Kau lihat setiap umat-Mu yang merindu untuk Engkau berkarya, sebab Engkau yang menjadi yang maha tinggi, Engkau yang menjadi yang maha kuasa. Kepadamu kami duduk, di hadapan-Mu kami bertelut, kami memiliki pengharapan yang kami percaya tidak akan pernah mengecewakan. Engkau Tuhan, kami persilahkan untuk melakukan dengan otoritas-Mu sendiri. Kami percaya akan ada waktu di mana kami melihat hari-hari baik bagi orang-orang yang memiliki pengharapan kepadamu. Berkati anak-anak-Mu Tuhan dengan berkat rahmat yang datang dari Allah Bapa, kasih kemurahan dalam Kristus Yesus, dan anugerah dalam Roh Kudus membuat setiap kami memiliki keteduhan dan kedamaian di dalam Engkau. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus, dan semua kita
yang diberkati oleh Tuhan berkata, amin, amin.